Saudara pernah dicemberutin sama montir? Nggak pernah. Saudara ganti oli 3 bulan lagi datang, disambut dengan senyum. Silahkan Pak, gitu. Kita jatuh di salah yang sama, lagi bergumul dengan kelemahan kita. Kita dicemberutin, dihakimin. Ngeri society kita. Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, saya akan mulai sharing saya dengan mengutip tulisannya Salomo. Jadi Salomo di Amsal 4 ayat 7, nggak usah dibuka saudara, percaya aja sama saya. Salomo tulis begini, dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi hari ini saya menemukan banyak orang yang lack of understanding. Banyak orang yang menjadi pribadi yang gak punya pengertian sama sekali. Nah Salomo sudah pesan dari berabad-abad lalu bahwa dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Karena begini, hanya tahu dan mengerti adalah 2 hal. Orang yang tahu belum tentu ngerti. Tapi orang yang mengerti sudah pasti tahu. Banyak suami cuman tahu punya istri. Tapi mereka gak pernah mengerti istri mereka. Banyak istri tahu punya suami. Tapi mereka gak pernah mengerti suami mereka. Banyak orang tua cuman tahu bikin anak. Tapi kita gak pernah dapetin pengertian tentang anak-anak kita. Kita lack of understanding about Gen Z, Gen Alpha, dan lain sebagainya. Nah, yang paling mengerikan adalah banyak orang Kristen cuman tahu Tuhan Yesus, tapi kita nggak pernah dapetin pengertian tentang pribadinya. Kita cuman tahu aja, dia lahir 25 Desember, dia mati nanti di Jumat Agung, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah mendapatkan pengertian tentang pribadi Tuhan Yesus. Nah, sore hari ini saya akan share buat saudara-saudara tentang the meaning of the cross. Pengertian daripada salib Kristus. Karena salib Kristus seringkali dilupakan sama banyak orang Kristen. Kita cuma ingat sama salib waktu Jumat Agung, waktu hari Paskah, waktu kita kehilangan kalung salib kita, waktu kita kehilangan anting salib kita, baru kita ingat dengan salib Kristus. Nah, ternyata salib Kristus ini adalah pribadi ketiga dalam setiap rumah tangga. Dalam setiap hubungan, dalam setiap connection. Salib Kristus harus menjadi senternya, harus menjadi pusatnya. Dari apapun hubungannya. Ya, antara suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dan seterusnya. So, saya ingin mengajak saudara-saudara kita lihat sama-sama 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 itu sebelum 1 Korintus 2. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Alkitab bilang begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa saudara? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi salib Kristus ini, hukuman mati yang namanya salib ini adalah hukuman mati bukan untuk maling Indomaret, bukan. Tapi hukuman mati orang sampai disalib ini untuk penjahat kelas kakap. Makanya waktu salib ini diberitakan, orang Yahudi menganggap ini adalah foolishness. Ini adalah kebodohan yang luar biasa. Make sense? Ya. Karena saya pernah tahu ada grup band namanya Metallica. Saudara nggak tahu Metallica ya? Saudara Hillsong banget yang di sini mukanya. Hah? Metallica waktu mengeluarkan album yang kedua tahun 84 judulnya Ride the Lightning. Mereka ini diprotes sama banyak orang. Karena cover album mereka adalah kursi listrik. Kursi listrik itu terkenal sebagai alat membunuh.
alat yang dipakai untuk hukuman mati. Jadi Metallica waktu itu tahun 84 dianggap, dicap, di-framing band yang sadistik. Karena cover album mereka itu kursi listrik. Nah makanya ini make sense banget kalau Rasul Paulus mencatat seperti ini, bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Ya, orang Kristen salib dipakai jadi kalung, jadi anting, gambar di t-shirt kita pajang di rumah, pajang di meja kantor, dan lain sebagainya. Jadi fashion salib Kristus. Dan orang Yahudi sampai hari ini masih menganggap yang di tengah itu, di Bukit Golgota, itu bukan raja, itu bukan juru selamat, itu purely penjahat. Karena sekali lagi hukuman salib, hukuman mati di salib adalah untuk orang-orang rendahan dan penjahat kelas kakap. Jadi ini adalah hukuman yang memalukan. Ya, saudara bisa bayangin saudara pakai kalung kursi listrik kemana-mana. Bisa bayangin saudara pakai anting kursi listrik. Ya, pakai baju Metallica kursi listrik. Ya, kita akan dicap sadistik sama psikolog-psikolog. Kok alat yang dipakai untuk bunuh orang lain kamu bangga-banggain. Kamu pajang, jadiin fashion, dan lain sebagainya. Nah, Rasul Paulus melanjutkan tulisannya buat gereja di Korintus. Ternyata dia menjelaskan dengan detail arti daripada salib. So, kita semua harus dapetin pengertian tentang salib. Dia bukan cuman fashion, dia bukan cuman Jumat Agung, bukan cuman hari Paskah, bukan. Kita harus dapetin pengertian, jangan cuman tahu saja tentang salib Kristus. Oke, yuk kita lihat ayat 23 dan ayat yang ke-24. Masih 1 Korintus 1. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, ini maksudnya orang Yunani. Ya, ini adalah kebodohan. Ayat 24. Tapi untuk mereka yang dipanggil. Salah satunya GBI FIFA. Wah, nggak ada yang amin. Oh, yang amin cuma satu ada. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Kristus atau salib Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kalau saudara bikin PR, baca 1 Korintus 1 seluruhnya, ini prinsip salib benar-benar menjungkir balikan apa yang diketahui oleh manusia. Karena Rasul Paulus jelas mencatat apa yang bodoh di mata manusia akan diangkat sama Tuhan. Ini prinsip salib. Ya, apa yang dianggap pinter sama dunia adalah bodoh di depan Tuhan dan seterusnya. Ini prinsip salib. Karena salib dianggap tadi hukuman untuk yang orang yang memalukan, rendahan dan lain sebagainya. Tapi Kristus memakai salib sebagai hikmat dan kekuatan untuk orang-orang yang dipanggil, yaitu saudara dan saya. Kita perlu salib Kristus dalam rumah tangga kita. Dalam our relationship. We need the cross. Kita perlu salib Kristus. Apanya yang kita perlu? Hikmat dan kekuatan. Kita mulai dari hikmat dulu. Yang pertama. Bahasa Yunaninya Sophia. Ada 3 level pengetahuan dalam kehidupan manusia. Yang pertama namanya adalah asumsi. Yang kedua namanya adalah benar dan salah. Dan yang ketiga namanya adalah hikmat. Asumsi adalah level terendah dari sebuah pengetahuan. Di era sosial media hari ini, karena kita nonton video cuman sepenggal, baca informasi cuman sepotong-sepotong, orang jadi pinter asumsi. Betul apa betul? Kita jadi mahir berasumsi. Karena semua yang kita tonton, semua video yang kita lihat, nggak ada yang full version. Semuanya cuma sepenggal-sepenggal, bahkan ada yang diedit-edit. Jadi orang jadi pinter berasumsi. And let me tell you, asumsi adalah level terendah dari sebuah pengetahuan. Saya sekarang udah aware kalau lagi ngumpul sama orang-orang misalnya, tiba-tiba ada yang ngomong gini, gue tahu tuh hidup orang itu, padahal dia nggak hidup sama-sama loh. Suami istri aja hidup sama-sama, kadang-kadang asumsian. Hah? Kok belaga lupa mukanya? Apalagi yang gak hidup sama-sama. Bisa-bisanya ngomong seperti itu. Gue tahu hidup orang itu, gue tahu hidupnya pastor itu, gue tahu pendeta itu. Padahal gak hidup satu rumah. Asumsi. Asumsi.
Dan yang paling menyedihkan adalah banyak orang Kristen suka asumsi tentang Tuhan. Ingat, asumsi adalah level terendah dari sebuah pengetahuan. Ya, hubungan kita sama Tuhan serba katanya. Kata Pastor Conrad, Tuhan begitu. Kata Pastor Jesse, Tuhan begini. Katanya sih, saya juga nggak yakin-yakin amat. Kita asumsi soal Tuhan. Kita nggak dapetin pengertiannya. Kita cuma asumsi. Nah, naik dong ke level yang berikutnya. Benar dan salah. Ya, kita harus cari tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan asumsi. Jangan asumsi sama istri, jangan asumsi sama suami, jangan asumsi sama orang tua. Cari tahu kebenarannya. Benar dan salah. Dan saudara mesti tahu, benar dan salah itu adalah level nomor 2 dalam pengetahuan seseorang. Roma pasal yang kedua, nggak usah dibuka, percaya aja sama saya. Roma pasal yang kedua, Rasul Paulus jelas mencatat bahwa ahli Taurat adalah pengajar-pengajar orang-orang yang belum dewasa. Saya bayangin, Rasul Paulus itu mantan ahli Taurat. Dan waktu dia mengalami Tuhan Yesus, dia bisa bilang ahli Taurat adalah pengajar-pengajar orang-orang yang belum dewasa. Make sense. Karena anak kecil, orang yang belum dewasa, selalu pendekatannya do and don'ts. Benar dan salah, boleh dan gak boleh. Saya udah bulan apa nih? September. Udah sampai bulan ke-9 saya banyak menerima DM, inbox, WhatsApp orang Kristen yang nanya soal boleh atau gak boleh. Banyak banget, Pak boleh ini gak sih Pak? Pak saya ada pesta di rumah, beli wine boleh gak sih Pak? Anak-anak memang harus diajarin tentang boleh dan gak boleh. Saya kasih contoh. Anak-anak saudara misalnya ajak teman-teman mereka ke rumah. Yang kita ngomongin sama mereka tuh apa? Selain halo. Mereka kan halo dulu kan. Halo om, tante, halo. Lalu yang berikutnya kita kasih tahu mereka adalah do and don'ts. Nah, hati-hati pisau itu tajam. Nah, hati-hati dispenser yang tombol warna merah itu tajam, itu air panas. Hati-hati nak. Anak-anak mesti digituin. Tapi kalau udah tua-tua begini, datang ke rumah teman saudara dibilang, om, itu pisau tajam ya om. Oma, itu air panas oma. Hati-hati ya. Kan gak perlu. Karena kita consider kita sudah dewasa. Nah orang dewasa, dia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Inilah level tertinggi dalam sebuah pengetahuan yang namanya adalah wisdom. Hikmat. Rumah tangga kita perlu wisdom. Perlu hikmat dari Tuhan. Orang tua ke anak kita perlu wisdom hari ini. Dan itu asalnya semuanya dari salib Kristus. Sophia bahasa Yunaninya. Kita perlu hikmat setiap hari dalam kehidupan kita. Mama papa yang hadir ya sore hari ini atau yang nonton dari manapun. Copy paste udah gak relevan. Saya dulu lagi main di taman, papa saya keluar pagar, dia cuman melotot sama batuk. Saya langsung masuk rumah. Saya mencoba copy paste caranya papa saya ke anak saya yang nomor 2, namanya Pangeran. Dia lagi main, saya keluar dari rumah, alis saya naik sebelah. Terus agak batuk sedikit. Dia ngeliatin saya, Daddy batuk, saya digituin. Dia gak takut sama batuk saya. Ini bukti bahwa copy paste udah gak relevan. Apa yang menjadi kekuatan generasi saudara dan saya? Disiplin, tahan sama proses, konsisten, ajarkan ke anak-anak kita. Tapi hal-hal yang lain, kita perlu apa? Hikmat dari Tuhan. Gak bisa lagi copy paste. Kita perlu dipimpin sama thy wisdom. Pak, gimana caranya dapetin wisdom? Yuk, Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia apa saudara? Download dan bayar per tahun, begitu? Dia tinggal minta loh.
hikmat, kalau kita ngerasa kekurangan hikmat, tinggal minta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan apa? Murah hati. Wow, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Wow. Untuk kita yang lack of wisdom, tinggal minta dari Tuhan. Tinggal minta hikmat Allah. Kita perlu dituntun sama hikmat Tuhan. Saudara mesti tahu bahwa nenek moyangnya orang Israel itu bukan orang percaya. He was unbeliever, Abraham. Dan dia bukan orang Yahudi. Alkitab mencatat dia asalnya dari tanah Ur dan Kasdim. Itu posisinya ada di benua Afrika. Bukan di Asia. Dan dia penyembah berhala. Lalu waktu sudah jadi bangsa Israel, apa yang Tuhan buat sama Israel masih sama sampai hari ini. Masih sama. Tuhan ajarin bangsa Israel, caranya irigasi, perairan, pertanian, berkebun, nanam ini, nanam itu, bangun tenda, dan lain sebagainya. Tuhan punya harapan bangsa-bangsa lain bisa lihat Tuhan lewat Israel. Ternyata patternnya Tuhan sampai hari ini masih sama. Tuhan itu nggak kelihatan. Tapi dia pengen ya kelihatan lewat saudara dan saya. Lewat apanya kita? Our wisdom. Kita berjalan dengan hikmatnya Tuhan, orang-orang bisa lihat ada hikmat Tuhan dalam hidup kita. Saudara sadar nggak? Banyak orang hari ini ngambil keputusan harus konfirmasi sama ChatGPT. Harus konfirmasi sama AI. Ya, kita lupa konfirmasi dengan sang empunya hikmat itu sendiri, yaitu Tuhan. Kita lupa. Kita tanya soal parenting sama ChatGPT, kita tanya semua sama ChatGPT. Kita lupa mengandalkan hikmat Tuhan. Saudara mesti tahu, goal orang Kristen membaca Alkitab bukan untuk kita lebih rohani daripada yang lain. Goal orang Kristen membaca Alkitab supaya waktu kita keluar rumah, orang-orang di kantor, di tempat usaha kita, mereka bisa membaca Alkitab lewat kehidupan kita. Itu dia. Saya sebut dengan spiritual intelligence. Kecerdasan spiritual. Kita baca Alkitab, tapi orang-orang bisa baca Alkitab lewat keputusan yang kita ambil, lewat our relationship with our families, dan seterusnya. Kita perlu hikmat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Yang setuju bilang amin. Yang kedua, salib Kristus menawarkan dunamos, kekuatan Allah. Saudara dan saya, kita semua gak ada yang kuat, saudara. Kita perlu kekuatan salib Kristus setiap hari. Lumayan yang amin 2. Saya ketemu banyak, saya cerita soal sahabat saya aja dulu. Sahabat saya cerita sama saya, Jess, keren banget dia ngomong. Dan saya udah izin sama dia. Dia bilang gini, Jess, kalau gue sempurna, gue gak perlu ke gereja. Keren banget. Tapi karena gue merasa gue tidak sempurna, gue harus ke gereja. Gue harus ke rumah Tuhan. Sayangnya sampai di rumah Tuhan banyak orang dituntut jadi sempurna. Ngeri. Society kita ini mengerikan, saudara. Yang jujur ditendang keluar, yang main sandiwara dirangkul semua. Makanya banyak orang Kristen di GB FIFA gak ada, percayalah. Makanya banyak orang Kristen kalau masuk ke rumah Tuhan berlomba-lomba untuk menjadi good actor atau good actress untuk memenangkan piala pencitraan. Kita pinter pencitraan, kita pinter pura-pura, kita pinter acting. Saudara bisa jawab jujur lah, kita kalau ketemu teman SMA sama teman gereja, skrup kita kencengan yang mana? Ketemu teman SMA, skrup kita kendor semua kan? Wah lo di mana lo? Wah, segala macam. Ketemu teman gereja, kenceng semua skrupnya langsung. Halo, shalom, puji Tuhan. Bahasanya malaikat semua tiba-tiba. Di FIFA nggak ada, makanya saudara kelihatan bingung. Ya, society kita nih ngeri kalau dipikir-pikirin. Kita nggak terima orang yang gagal, kita nggak terima orang yang sempurna. Makanya saya kepikiran, mau omongannya sahabat saya nggak sempurna, makanya saya perlu ke gereja.
Saya ini pasien, makanya saya perlu berobat di gereja. Tapi sayangnya gereja nggak terima pasien. Semuanya maunya sehat-sehat. Kita bukan bengkel, kita jadi showroom. Semuanya ditembel biar kelihatan bagus. Saudara pernah dicemberutin sama montir? Nggak pernah. Saudara ganti oli 3 bulan lagi datang, disambut dengan senyum. Silahkan Pak, gitu. Kita jatuh di salah yang sama, lagi bergumul dengan kelemahan kita. Kita dicemberutin, dihakimin. Ngeri society kita. Kita mesti sadar, kita nggak ada yang kuat. Kita nggak ada yang kuat. Kita perlu kekuatan Kristus. Nggak ada suami yang kuat, nggak ada istri yang kuat. Makanya saya baru upload di sosial media saya soal grey divorce. Banyak suami istri, ternyata postingan mereka hanya untuk kepentingan netizen. Kelihatannya happy. Coba kita kalau posting ke sosial media, siapa yang kita pikirin? Kita atau netizen? Netizen. Tanpa kita sadari, sosial media mendrive kita untuk hidup didikte sama opini orang lain. Ngeri kan? Makanya kita sandiwara di sosial media. Makanya grey divorce banyak terjadi hari ini di Indonesia, bukan di luar Indonesia. Tahu grey divorce? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? Saudara Metallica nggak tahu? Hah? Saudara tahu mainnya kurang jauh kayaknya. I'm kidding. Grey divorce adalah perceraian. Legally, divorce, legal. Suami istri yang sudah di atas 55 tahun, udah grey rambutnya, udah putih-putih. Anak-anak udah ngekos dekat kantor, anak-anak udah kuliah di luar kota, anak-anak sudah menikah, udah punya rumah tangga sendiri. Balik berdua suami istri. Tiba-tiba mereka saling lihat-lihatan, ini monster di kamar gue siapa ini? Ini nenek lampir di kamar gue siapa ini? Dan mereka memutuskan untuk bercerai. Ternyata mereka nggak kuat selama ini. Mereka bertahan hanya demi anak-anak, pernah dengar? Atau lagi buat? Kita bertahan aja demi anak-anak. Dan silent divorce juga udah banyak di mana-mana. Udah cerai tapi masih serumah, pisah kamar aja. Lakinya di atas, bininya di bawah. Banyak, di FIFA yang gak ada. Pak, saya udah gak ada rasa sama istri saya. Pak, saya udah gak ada rasa sama suami saya. Saudara, kitab Filemon mengatakan, the willingness comes from the Lord. Willingness itu kemauan. Asalnya dari Tuhan. Kita tinggal minta. Hah? Masih ingat gak waktu pacaran dulu? Telepon gak pengen udahan kan? Hah? Masa lupa? Udah sejam, 1,5 jam, udah mau udahan. Aku ngantuk sayang. Iya tapi kamu jangan tutup duluan ya. Iya deh kamu yang tutup duluan. Nih bapak ibu yang di depan kayak gitu kayaknya. Kamu yang tutup duluan. Kamu gini aja deh kita tutup sama-sama ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Klik matiin. Belum semenit. I miss you already. My goodness. Hah? My goodness. Saya sekarang kalau lagi olahraga. Lagi break. Ada teman saya yang terima telepon dari pasangannya. Dari suami atau dari istri. Kelihatan banget. Kelihatan banget. Iya itu ada di situ. Udah ya, oke, yuk. Nggak ada lagi dah sayang. Kamu lagi, nggak ada lagi gitu-gituan. Pas baru tutup saya langsung bilang, bini lo ya? Iya. Kita perlu kekuatan dari Kristus. The willingness comes from the Lord. Pertanyaannya, mau apa enggak? Bukan bisa atau nggak bisa. Keluarga pasti ada konflik. Cuman pertanyaannya, masih mau enggak effort? Pilihan ada di kita kok. Pilihan ada di kita. Makanya jadikan salib Kristus itu pusat dari any our relationship. Salib Kristus. Saya lagi tergugah banget sama perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ada di Lukas 10. Nanti saudara baca ulang ya.
Jadi ini lagi debat, ahli Taurat sama Yesus, lagi debat mereka. Dan ahli Taurat ini ujung-ujungnya nanya, sesamamu manusia tuh siapa sih? Dijawab sama Yesus, pakai cerita, pakai perumpamaan. Ada seorang lagi traveling dari Yerusalem ke Jericho. Di tengah jalan dia digebukin, dirampok, ya sampai nyawanya tinggal setengah, dia tergeletak di jalan. Pengharapannya tinggal setengah, mungkin kesehatannya juga tinggal setengah. Dia tergeletak di jalan. Dan Yesus menambahkan, tiba-tiba ada orang pertama lewat. Masih ingat siapa dia? Imam. Imam kalau zaman sekarang itu anggota DPR. Regulator. Imam itu pembuat aturan hukum. Imam. Jadi dia pembuat hukum. Yesus menceritakan sama ahli Taurat ini, sama orang Farisi ini. Imam ini waktu jalan, dia lihat ada orang tergeletak. Dia pindah jalur. Dia pindah jalur. Seringkali hukum itu mengenali luka. Tapi tidak bisa menyembuhkan. Seringkali mengenali pelanggaran, tapi tidak bisa mencegahnya. Seringkali saya ketemu banyak dokter, kenali penyakit, tapi mereka nggak bisa juga menyembuhkan. Imam, melengos gitu aja. Kedua, siapa yang lewat? Orang Lewi. Zaman sekarang disebut dengan pelayan-pelayan Tuhan. Di kitab Keluaran dibilang, orang Lewi kalau mau pelayanan mesti cuci tangan, ada kolamnya tuh namanya. Dia mesti cuci tangan, mesti bersih. Tangannya mesti bersih, kakinya mesti bersih semuanya. Nah waktu dia lewat, sama loh. Yang katanya pelayan Tuhan, pindah jalur juga. Tangannya terlalu suci untuk menjamah orang yang lagi menderita. Terlalu suci tangannya. Hari ini banyak kan di GB Viva nggak ada tapi. Banyak orang Kristen terlalu suci untuk ketemu sama LGBT. Terlalu suci tangan kita ya untuk membantu orang yang lagi menderita. Terlalu suci tangan kita. Menolong anak kita yang lagi kesusahan. Yang lagi dibelenggu, lagi susah dan lain sebagainya. Terlalu suci, kita pencitraan. Papa kan pelayan Tuhan. Oh, saya berterima kasih sama Tuhan, saya nggak jadi pendeta yang seperti itu sama dua anak saya. Saya selalu bilang sama mereka berdua, jangan karena daddy pastor, kalian berdua jadi jaga image di luar rumah, dan itu merugikan kalian berdua. Apa adanya. Bahkan saya ajarin my son, pangeran. Kamu bandel nggak apa-apa, tapi jangan pernah jahat. Jangan jahatin perempuan, jangan jahat soal uang, jangan jahat. Bandel nggak apa-apa, kalau perlu ajak daddy. Ya, saya ajarin mereka seperti itu. Tapi seringkali banyak pelayan Tuhan, karena takut citranya terganggu, anak-anak dikorbanin. Daddy pendeta ya, kamu behave. Wish, ngeri. Orang Lewi ini meninggalkan orang yang lagi menderita. Siapa yang ketiga datang? Orang Samaria. Tahu orang Samaria? He's out from the system. Dia nggak ada di sistem orang Samaria. Orang Yahudi itu menolak orang Samaria. Karena orang Samaria itu kawin campur kan. Antara Yahudi sama Asyur. Lahirlah orang Samaria. Jadi orang Yahudi itu nggak mau. Orang Samaria itu dianggap anjing, sampah. Nggak dianggap. Out from the system. Orang Samaria ini ditolak, di-reject sama orang-orang Yahudi. Tapi waktu dia lewat, dia turun dari keledainya. Dia basuh orang ini sama minyak dan anggur. Dua elemen yang mahal di zaman itu. Dia basuh, gak cuma dibasuh. Dia angkat orang yang menderita ini ke keledainya, dibawa ke rumah penginapan. Dan rumah penginapan ini dikasih 2 dinar. Dan dia bilang sama pemiliknya, kalau argonya udah lebih dari 2 dinar, nanti saya akan kembali, saya akan lunasin semuanya. Wish. Saudara sadar Yesus lagi kasih perumpamaan tentang dirinya. Yang tergeletak itu kita semua di jalan. Karena iblis kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita lagi tergeletak. Dan orang Samaria yang murah hati itu adalah Yesus sendiri. Dia ditolak. Dia nggak dianggap. Kita suka nggak undang dia kan dalam keputusan kita,
dalam usaha, kita suka nolak dia tanpa kita sadari. Tapi dia selalu penuh dengan murah hati sama saudara dan saya. Sampai dia kembali nanti. Ya, semua luka-luka kita sudah diurus dengan baik sama dia. Kita perlu kekuatan Kristus setiap hari. Kita perlu Tuhan Yesus setiap hari. Amin, saudara? Saudara mesti sadar, I'm okay and I'm not okay adalah dua keadaan yang kita perlu kekuatan Kristus. Saya udah ketemu banyak orang Kristen. Waktu mereka lagi di bawah, mereka justru mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan Yesus. Tapi waktu mereka dibawa ke atas sama Tuhan Yesus, mereka justru kehilangan pengalaman dengan Tuhan Yesus. Mereka kehilangan pribadinya Tuhan Yesus. Karena mereka mulai berjalan dengan hikmat dan kekuatan mereka sendiri. Mereka lupa menjadikan salib Kristus the center, pusat dari segala-galanya. Hikmat dan kekuatan Allah. So I'm okay and I'm not okay adalah dua keadaan yang kita benar-benar perlu kekuatan Allah. Dengan kata lain, setiap detik kita perlu Kristus. Kita nggak ada yang kuat. Kita nggak ada yang kuat. Kita semua orang-orang yang lemah adanya. Kita semua nggak ada yang kuat. Kita perlu kekuatan Kristus setiap hari. Yang setuju bilang amin, saudara. Rasanya hikmat dan kekuatan Allah adalah berkat rohani yang Tuhan sudah kasih buat kehidupan saudara dan saya. Berkat rohani. Kita orang Kristen seringnya mintanya achievement dari Tuhan. Kita minta uang banyak, minta proyek yang besar, dan lain sebagainya. Tuhan sering kasih sih. Tapi tanpa kita sadari, kita belum kuat. Makanya waktu datang, seringkali kita hancur. Betul apa betul? Hah? Karena yang kita minta achievement. Yang kita minta hasil akhir dari Tuhan. No, Tuhan gak gitu cara kerjanya. Tuhan memberkati saudara dan saya dengan hikmat dan kekuatan. Ini yang perlu kita miliki. Kalau saudara ada yang pengusaha restoran, minta hikmat dari Tuhan, supaya saudara dapat resep yang gak ada di restoran lain. Sampai waktu saudara jual, sampai orang Depok, orang Bandung naik bus mau ke restoran saudara. Itu namanya kita dipimpin sama hikmat Tuhan. Bakmi kita tiba-tiba bakmi karismatik gitu. Bakpao kita tiba-tiba waktu digigit langit terbuka gitu. Yes. Itu yang mau dikasih sama Tuhan. Hikmat dan kekuatan dalam menjalaninya. Kita enggak, kita langsung mau lompat ke hasil akhir. Makanya salah melulu. Kita langsung pengen yang besar-besar dan lain sebagainya. Makanya salah melulu. Hikmat dan kekuatan sudah diberikan sebagai berkat rohani untuk saudara dan saya. Kita minta meja, Tuhan kasihnya pohon kayu. Itu cara kerja Tuhan. Kita minta Tuhan jadikan saya orang yang sabar, tiba-tiba diserempet sama busway. Itu cara kerjanya Tuhan. Kita marah-marah, Tuhan bilang, katanya mau minta sabar. Itu saya kasih. Tuhan caranya begitu, nggak langsung rubah kita. Makanya kita harus punya pengertian tentang salib Kristus. Salib Kristus, kalau saudara pakai, saudara ngerti maksudnya. Karena Ozzy Osbourne juga pakai salib Kristus. Ya, saudara nggak tahu ya, gini-ginian saya lupa. Ya, banyak penyanyi pakai salib Kristus. Salib cuma jadi fashion, tapi salib untuk orang-orang yang dipanggil. Seperti saudara dan saya. Dia adalah kekuatan dan hikmat Allah. Dan itu dikasih gratis untuk saudara dan saya. Untuk achieve semua mimpi dan cita-cita saudara dan saya. Dan keluarga kita semua. Amin saudara. Tuhan berkati kita semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. Dan rekening BCA, BNI, BRI, Permata Mandiri selalu penuh buat saudara-saudara semua.